5 tahun ke depan ini lebih dari sekedar suatu peristiwa politik, karena 2024-2029 itu adalah masa yang sangat kritis usaha kita untuk mengendalikan perubahan iklim. Ya. So don't waste your chance. Ambillah kesempatan ini, ambillah momen ini untuk memilih visi misi mana yang menurut kamu cocok untuk kalian, untuk krisis iklim ini dan untuk masa depan kita. Take action. Ambillah aksi. Untuk kita, untuk Indonesia, dan untuk masa depan kita. Semuanya itu kan akan sitting 5 tahun ya, sampai 2029. That's 1 year away dari salah satu target iklim dunia dan iklim nasional kita. Jadi kalau kita pilih yang agak-agak nggak mengedepankan iklim atau lingkungan, ya wassalam lah. Terus pertama pahami dulu isunya, landscape, kebijakan, tantangan mengenai iklim di Indonesia tuh seperti apa. Sehingga kita tahu baseline-nya tuh apa yang sebenarnya harus diurusin. Ya mereka nggak ada waktu untuk kemudian melakukan kaderisasi, demokratisasi di internal partai politik. Akhirnya ketika sudah masa pemilu, tentu yang paling indikator pertamanya adalah ya siapa yang elektabilitasnya paling tinggi. Banyak orang tuh mungkin mikir krisis iklim nih isu lingkungan doang, isu untuk orang-orang aktivis environment aja, padahal it's very interconnected dengan sektor-sektor lain seperti ekonomi, sektor hak asasi manusia, sektor gender, sektor pendidikan. Maka ketika semua sektor akan terdampak, maka semua sektor juga harus ikut turun tangan. Kawasan hutan lindung dengan wilayah terluas di Indonesia terdapat di pulau titik-titik. Silakan. Karena saya berasal dari Merauke, Papua, jadi saya memilih B, Papua. Jawabannya benar! Indonesia itu merubah keadaan ekologi kita karena adanya aktivitas ekonomi yang kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi dibanding kita takut kepada ancaman kiamat misalnya dari asteroid atau dari bencana alam, kita justru harus lebih takut kepada aktivitas ekonomi kita sendiri yang sekarang pun juga diatur oleh kebijakan gitu. Dan proses pemilu kali ini itu sangat lekat dengan proses pembentukan kebijakan nantinya gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, semoga teman-teman bisa lebih jelas melihat rekam jejak dan visi partai dan juga capres-cawapres yang tadi udah dibicarain oleh pembicara kita di depan. Momen ini merupakan sebuah karya bagi saya, di mana perkumpulan itu tidak harus sekedar kongko-kongko dan lain-lain, tapi kita bisa membahas sebuah isu dan topik yang terkini untuk bisa memberikan yang terbaik bagi pilihan anak muda dalam memilih siapapun nanti paslonnya. Hari ini kita punya jumlah pemuda yang sangat besar dan pemegang peranan utuh atas perbaikan bangsa di masa depan. Nah, maka dari itu usaha perbaikan iklim ini harus dilaksanakan mulai hari ini. Karena memang kalau bukan dari anak muda hari ini, saya yakin ke depan kita akan ketinggalan karena bonus demografi kan ada di depan mata. Capres dan cawapres ke depannya juga harus mempertimbangkan isu lingkungan sebelum bekerja sama dengan investor atau membuat RUU. Karena menurut aku penting banget untuk mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan, apalagi untuk kehidupan anak cucu kita di masa depan. Pesan buat capres, cawapres, dan caleg, menurut gue jangan korupsi aja sih.